Puluhan rumah menjadi korban penyatronan atau kemalingan selama bulan Ramadan 2025, tepatnya di Pekanbaru Riau. Di mana informasi yang kami dapatkan ini kurang lebih sekitar 29 rumah menjadi korban kemalingan sepanjang bulan Ramadan di 2025 ini. Saat ini kasus tengah ditangani oleh pihak Polda Riau, di mana pelaku ini sudah berhasil ditangkap, dan pada hari ini kami berkesempatan bersama dengan Direskrimum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan, untuk melihat langsung tempat kejadian perkara atau TKP, di mana di TKP ini merupakan lokasi tempat pelaku menjadi viral ketika pada saat itu tertangkap sedang masuk dan berusaha untuk membobol salah satu rumah yang kosong, di mana ini berhasil ditangkap melalui CCTV. Ya Pak, ini kan kita menuju ke lokasi TKP penyatronan ya, di mana ini informasi yang kami dapatkan ini ada total 29 rumah yang kemudian menjadi korban. Ini seperti apa Pak? Total pastinya ini ada berapa sebetulnya? Sementara ini dari hasil penyelidikan dan penyidikan, kemudian keterangan daripada tersangka, sudah ada sekitar 29 rumah yang kosong yang dijadikan sasaran pencurian oleh pelaku. 29 rumah yang kosong ini berada di satu kawasan yang sama kah atau seperti apa? Di 2 kabupaten, artinya yang pertama di Kota Pekanbaru, yang satu di Kabupaten Kampar. Jadi TKP yang terakhir tanggal 2 April itu di Perumahan Inara, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Dari Kota Pekanbaru kurang lebih sekitar 20-25 menit. Sebentar lagi kita sedang menuju ke lokasi atau TKP tempat terakhir kali ini pelaku ditemukan sedang membobol begitu ya, berdasarkan CCTV yang kemudian ini menjadi viral di media sosial. Kita temukan faktanya. Nah ini kan kalau kita masuk ke rumah-rumah ini, diketok-ketok kan, kalau tetangganya yang ada nggak mudik, kalau dia mungkin bermasyarakat atau peduli atau saling titip, itu tetangganya keluar kan. Nah ini kan hidup lampu kan, kan pasti kosong tuh. Cuma karena mungkin rumahnya, mungkin dalam analisanya dia kan, ya kan udah canggih. Ini mungkin barang-barang elektroniknya kurang bagus kan gitu. Jadi yang diincer emang rumah-rumah yang menurut dia berpotensi memiliki barang-barang yang bernilai untuk dijadikan target sama dia. Ya. Kalau kita lihat dari sepanjang gang ini, kebanyakan memang lampu-lampu nyala pada waktu siang hari, yang pada siang hari. Salah satu penanda ya. Salah satu penanda. Rumah sedang ditinggal oleh penghuninya. Penghuninya. Akan turun untuk melihat. Nah ini yang adiknya. Oh, saya adik sepupu ya. kami dari Fakta Dewan. CCTV Dengan mana? Mas Hargi. Mas Hargi. Oke, baik Pak, kalau misalkan kita mulai dari pertama kali kita CCTV ya yang viral begitu ya. Ini posisi CCTV-nya ada di mana Pak? CCTV-nya ada di sini. Ini CCTV Ini ya? CCTV-nya pemilik ini. Kemudian dia melintas. Itu tadinya pagar itu. Jadi dia bolak-balik kalau nggak salah 3 kali ya. Bolak-balik 3 kali. Karena dilihatnya situasi rumah juga semua rata-rata kosong, karena lampunya rata-rata hidup. Karena penanda dia lampu rumah di depan rumah teras itu hidup. Berarti pemilik rumah lagi kosong, tidak ada. Termasuk tetangga-tetangganya juga ya? Termasuk tetangga-tetangganya. Oke, dia parkir di mana Pak kalau boleh kita lihat pada saat itu CCTV-nya Mas? Ya, di sini ya. Di sini parkirnya ya? Dia otakkan motornya ke belakang, dia kan masuk langsung ke belakang. Berarti langsung ke belakang atau ke depan dulu sebelumnya? Setelah dari depan dia buka gedor pintu, manggil paket bang, nggak ada respon, langsung dia taruh motor di sini ke belakang. Oke, itu kejadian pada tanggal 2 kemarin. Tanggal ya? 2. Siang hari. Jam 15.02. Oke. Pada saat itu yang bersangkutan ya pelaku ini mencoba menggedor pintu di sini dengan membawa paket begitu ya, atau mengaku sebagai seorang kurir paket. Kurir paket, kemudian dia coba memanggil pemilik rumah, tidak ada respon, kemudian berulang-ulang juga tidak berespon, dia coba mencongkel jendela dia. Oke, menurut keterangan yang bersangkutan. Ada kerusakan yang Cuma congkelannya. Congkelan, tapi karena ada terali, ya? sehingga dia nggak bisa masuk. Nah, kemudian dia ke belakang. Ini ada bekas congkelan pas di sisi kunci ya. Oh, sebelumnya memang berusaha membuka lewat jendela. Cuman karena ada terali nggak bisa, terus dia lewat belakang.
Maka itu yang di belakang kan tidak ditutup. Kita lihat bagian belakangnya. Masuk sini ya? Iya. Tadinya tidak tertutup, terbuka. Langsung nembus ke arah mana, Mas? Ada ke belakang, langsung pintu belakang. Bisa dibuka itu? Mungkin nggak mau buka banget. Iya. Tadi udah bilang udah buka aja kan. Oh. Berarti kemarin waktu tanggal 2 itu nggak di rumah? Itu. Waktu digedor-gedor nggak dengar? Terus? Bukan pertamanya kan datang bilang paket katanya. Paket. Paket. Saya kan dari sini bukan paket saya, paket di sebelah. Jadi saya pikir ya udahlah paket orang kan. Kayak saya kan nggak curiga awalnya Pak. Nah, Terus dia putar ke sana. Terus tadi saya pikir paket itu mau diantarnya ke dalam, mau dititipkan. Kadang kan orang udah bayar cash kan, paketnya diantar. Udah, saya biarkan kan ke dalam, tahu-tahu dia gedor. Saya mau keluar Pak nih Pak, karena kan baru ada kejadian Pak, yang nyelamatin kan dibunuh Pak di belakang. Iya. Kami kan saya trauma takut. yang sepeda motor itu ya? Ya, yang bantu orang. Yang tahu-tahu bantu orang terus dia ditusuk itu ya? Terus tapi saya kan foto Pak, foto motornya. Motornya. Terus kan ada CCTV juga. Iya. Nah, ini saya kabari ke warga. Iya. Itu Pak kejadian. Iya. Pada saat itu pelaku mendobrak sini ya, Mas? Pelakunya. Kan ini kan memang los nih Pak. Ini tadinya nggak tertutup, Iya. dia terbuka aja. Terbuka. Jadi dia ke belakang ngecek, ada potensi yang lebih mudah masuknya dari jendela karena tidak ada terali di belakang. Belakang itulah yang didobrak aja, karena teralinya nggak ada. Ini kan jendela, ada terali, pintu ada terali. Nah, di belakang nggak ada. Di pintu yang ada terali. Kondisinya pada saat itu seperti ini ya? Kondisinya seperti ini, Terbuka begitu terbuka. Kalau dia si pelaku ini, si H ini emang dia selalu dia mainnya jam 1 sampai jam 4 sore. Nggak pernah dia malam hari, pagi nggak. Dia siang itu. Karena kalau pagi kan kadang-kadang orangnya belum bangun, lampu masih hidup. Sehingga nggak tahu rumah kosong apa nggak. Tapi kalau siang, lampu hidup udah pasti orangnya nggak ada. Tapi untuk memastikan itu, itulah dia panggil-panggil, dia ketok. Itu. Pak, kalau kita bicara tentang pelaku sendiri ya, barang bukti yang kemudian berhasil dikumpulkan oleh Polda ini apa saja Pak? Sementara ini ada beberapa sepeda motor, kemudian ada laptop yang korban ini, kemudian kamera beserta dengan 2 lensanya, kemudian masih kita kembangkan lagi beberapa barang-barang yang menurut keterangan dia sudah jual, kemudian di beberapa tempat. Saat ini sedang dalam proses penyelidikan untuk kita lakukan penyitaan di beberapa tempat. Cuman karena sudah saking banyaknya sehingga dia lupa. Tapi sementara ini dalam hasil penyelidikan yang kita lakukan untuk sepeda motor memang dijual tidak kemana-mana, jadi kepada satu sasaran saja. Kemudian barang elektronik juga dijual, dia antara ke toko yang menerima barang-barang second dan lebih banyak dia kepada penukaran narkoba. Itu, penukaran narkoba. Adi dia suruh orang jual, nanti dia menerima narkobanya. Dia tidak bersentuhan langsung dengan penjual narkoba. Artinya motif yang dilakukan atau motif dibalik maling rumah-rumah ini adalah Pencurian. untuk pembelian narkoba. Ya, kalau menurut keterangan pelaku, selama dia melakukan pencurian, dia untuk digunakan untuk membeli narkoba. Pak. Oh, di kamar ya? Oh, tepatnya di kamar ini. Berarti pelaku masuk dari sini. Ini kan menurut keterangan pelaku ini nggak ada ini. Ini baru dibuat. Tadi cuma pintu saja biasa. Kemudian didobrak, kemudian lepas pakunya, rekatnya, sehingga dia masuklah lewat sini. Dan dobrakan ini yang didengar oleh tetangga ya, Pak? Betul. Sebenarnya dari mulai manggil-manggil itu tetangga sudah dengar. Cuma mungkin dia nggak berani keluar karena dia sendiri, sehingga dia foto saja, foto sepeda motornya, foto orangnya. Itulah yang di-share beserta dengan CCTV. Jadi barangnya ditaruh di mana, Mas?
Baru di sini, Pak. Oh di sini ya. Ini lemari nggak terkunci? Enggak kunci, cuma ditutup karena kunci ada di sini aja. Oh kunci diletakkan di situ ya. Gimana bang? Ada di lemari ini lah, ada kamera, ada laptop, Bang. Gimana letaknya? Nah, di sini di bawah. Pokoknya lemari ini udah dibongkar. Ini kan dia juga nih yang narik bongkar semua, kayak dikira ada barang berharga lagi gitu. Posisi laptop dan kamera ada di dalam sini. Iya betul. Oke. Dan tas itu pun juga ada di sini. Lalu mereka ngambil, masukin ke tas jadikan satu. Tas laptop WWF itu. Kemudian kembali lagi keluar Ya, lewat keluar pintu lewat yang belakang. sana. Tapi selain dari kamar ini, pada saat Mas sampai, apalagi yang ditemukan kondisi rumahnya seperti apa? Apakah berantakan kemudian atau Iya bisa kita tengok kan. Lemari yang kebuka, semuanya kebuka. Yang di sini mungkin juga udah dibongkar juga semuanya. Dikira Ini ada kondisi barang. terakhir Pak Dir ya? Kondisi terakhir, dia nggak ada dirubah-rubah. Kondisi terakhir saat dia masuk sudah seperti ini. Jadi yang dirubah tuh hanya pintunya ditutup sama dipasang penghalang yang di belakang. Dimasang dulu. Kalau ininya masih seperti ini. Mungkin karena TV dia nggak bisa bawa, dikunci kan, jadi nggak diambil TV. Tapi Kan- sekarang Sekarang TV diamankan. sudah diamankan ya. Motor pun juga ada di dalam kan, Cuman kuncinya nggak ada. kuncinya nggak ada. Nah, kalau dia kuncinya terletak mungkin, tapi karena dia sendiri mungkin ya, karena dia sendiri, sehingga motor tidak dibawa. Biasanya kalau motor ada, dia nyari kunci biasanya, nyari kunci karena dia berdua, satu sepeda motor berdua. Cuman karena saat itu dia sendiri, jadi kalaupun motor ini dia cari kuncinya, dia nggak bisa bawa. Kalau dari keterangan yang bersangkutan dari pelaku, dia spesialis elektronik, handphone, kamera dan barang-barang elektronik yang mudah dibawa, dan sepeda motor yang kuncinya dia temukan di rumah kosong itu. Berdasarkan pengakuan pada saat mencari rumah Berdasarkan- ini, dia memang berusaha mencari barang-barang berharga saja ya? Ya, dia spesialis dari 29 rumah yang dibobol beserta dengan kos-kosan. Ya, handphone, laptop, kemudian kamera, kemudian sepeda motor. Pak, kalau melihat pola pelaku kan berarti setelah setelah maling rumah begitu ya, kemudian semua barang ini langsung dijual begitu? Iya, langsung dijual. Langsung dijual. Kemudian motor juga langsung dijual. Tapi sebelumnya kadang disimpan dulu di rumahnya. Karena motor yang digunakan oleh pelaku saat melakukan aksinya di sini juga motor hasil curian Motornya dari hasil pembobolan rumah. Oke. Itu. Ini motor hasil curian pada saat selama Ramadan Pada saat itu? selama 29 TKP itu, salah satunya motor yang dia pakai untuk mencuri di sini. Itu motor curian juga. Kalau lihat spesialisasi dari pelaku ini kan Pak, elektronik dan motor ya, artinya dijualnya pun di satu tempat yang sama. Kalau sepeda motor pada umumnya dijual di satu tempat yang sama. Kemudian untuk barang elektronik ada di dua tempat. Tapi yang lebih banyak di satu tempat. Ada yang lebih banyak di satu tempat. Meskipun pelaku ini berpindah-pindah pun juga. Pelaku selalu berpindah-pindah. Jadi kalau misalnya hari ini main di Kecamatan Siaulu, setelah itu besok dia akan bermain di daerah Rumbai yang jaraknya mungkin kurang lebih 40 menit. Kemudian kadang dia main di perbatasan Pekanbaru Kampar yang ada di Kecamatan Tambang. Jangkauannya cukup. Setelah dia mutar, kembali lagi dia ke daerah sini. Karena ini kan potensi, kalau lihat tadi rumahnya banyak yang kosong. Oke. Sebentar, Mbak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Komandan, selamat sore Komandan. Selamat sore. Izin melaporkan Komandan. Ya, gimana? Di hasil kegiatan surveiling di lapangan Komandan, ada kita dapat informasi dari informan di lapangan untuk satu unit kendaraan roda 2 dan 2 unit HP yang di TKP Puri Indah ada di wilayah Melur, Cempaka dan Serayu Komandan. Tunjuk Komandan. Oke. Diperdalam, kita meluncur ke sana untuk kita lakukan penyitaan barang bukti Siap, itu. Komandan. Oke. Baik. Siap kan? Ada informasi baru? Ya, jadi tim sedang bekerja untuk mengumpulkan informasi hasil barang-barang yang diduga dilakukan pencurian di rumah-rumah kosong. Masih terus berjalan. Informasi dari tim di lapangan menemukan informasi bahwa ada sepeda motor
yang berada di satu tempat, diduga hasil dari pembobolan rumah dan handphone. Barang Mungkin- bukti baru ya? Barang bukti baru. Mungkin kita bisa ke sana. Baik, Nanti saya bersama dengan tim meluncur ke sana untuk kita lakukan penyitaan. Siap. Kita akan baru saja mendapatkan informasi tadi dari Pak Dirkrimum di mana ini ditemukan lagi barang bukti baru yang ini diduga juga merupakan barang-barang yang dicuri atau dimaling oleh pelaku ini. Kita temukan faktanya.